Halo semua, selamat datang di podcast Suara UKM untuk episode yang keempat. Ya, pada kali ini kita kedatangan UKM yang baru lagi nih. Salah satunya adalah UKM dari divisi khusus, yaitu UKM Airlangga Debat Society atau ADS. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan kakak dari ADS Debat, yaitu bernama Kak Ari. Mungkin Kak Ari bisa kenalan dulu, Kak. Oke, halo para pendengar setia dari UKM UNER ini yang insya Allah sedang sehat dan bahagia ya. Kenalkan, aku Ari, nama panjangnya Ahmad Gifari. Aku seperti yang disebutkan oleh Mas Kin, aku dari UKM Debat atau yang bisa dipanggil Erlangga Debating Society. Dan posisiku di AD saat ini sebagai Ketua Divisi Debat Bahasa Indonesia dan aku berasal dari FISIP Angkatan 2019. Mungkin kayak gitu aja ya Mas ya. Oke, siap-siap. Kak Ari dari UKM Debat, dari FISIP juga tadi ya, bener ya? Iya, dari FISIP. Oke, siap-siap. Nah, kita langsung masuk aja nih. Kira-kira UKM Debat itu apa sih, Kak? Kan masa kegiatan kita masa cuma berdebat sama teman-teman lainnya. Kira-kira apa nih UKM Debat itu seperti apa ya, Kak? Oke. Nah, seperti namanya ya debating, yang pasti tugas kita tugas, kegiatan dan segala proker kita itu pasti ada kaitannya dengan debat. Tapi bukan yang kayak misalkan kita tiba-tiba datang ke teman kita terus kita debatin, tapi debatnya kita itu namanya debat parlemen. Jadi kita memperdebatkan suatu topik dengan sistem yang formal. Jadi UKM debat itu memang kita mengajarkan debat tapi kita juga mengajarkan prosesnya. Jadi kan kita kalau mau berdebat harus siapkan materinya, harus punya strateginya. Jadi setiap kegiatan kita itu selalu kita tanamkan seperti itu kepada setiap member. Gimana mereka pada akhirnya bisa follow up dengan isu-isu baik itu skala nasional atau internasional. Kita mengajarkan kepada mereka cara critical thinking, cara untuk mengidentifikasi apakah suatu pernyataan ini benar atau enggak. Lalu cara public speaking tentunya, karena kalau argumennya bagus tapi cara menyampaikannya nggak enak kan juga susah ya kan untuk bisa jadi persuasif. Jadi UKM Debat fokusnya ke situ. Kita ngajarkan bagaimana mereka berdebat, tapi kita juga ajarkan gimana cara kita memahami debat, menguasai materi debat dan lain sebagainya. Jadi ya emang benar sih kita fokusnya debat, tapi debat parlemen. Wah, kayak gitu Mas. Keren banget. Baru tahu sih aku sebenarnya. Jadi UKM Debat ini bisa dibilang salah satu UKM yang bantu kita banget ya waktu di perkuliahan. Kayak misalnya kita ada tugas presentasi nih, kita di UKM Debat udah diajarin gimana cara public speaking, menguasai materi gitu, bener banget ya, Kak? Betul sekali. Jadi kayak itu pengalamanku sendiri setelah aku paham dengan debat itu tuh sangat membantu ketika kita presentasi, kita cari tahu nih, kayaknya materi kita udah cukup atau belum ya. Cara kita merespon pertanyaan dari teman-teman atau dari dosen, bahkan kayak tugas-tugas dari FISIP kan ada tugas-tugas kayak buat artikel, buat jurnal dan lain sebagainya kan. Itu sangat membantu. Jadi kayak kita juga kan kalau berdebat ada strukturnya, jadi kita nggak ngawur gitu kalau nulis Mas. Jadi kayak kita nggak langsung ambil kesimpulan, kita harus cari datanya dulu, kita harus cari pembenarannya dulu. Jadi ya sangat membantu banget sih di perkuliahan. Wah, mantap sekali. Jadi mungkin kalau teman-teman maba nanti ya, mungkin dari masa sekolah untuk memulai perkuliahan mungkin bisa perlu banget nih KM Debat biar belajar atau terbiasa gimana cara menyampaikan presentasi yang baik dan benar di perkuliahan nanti. Nah tadi aku dengar nih Kak Ari ini dari Kadif Debat Bahasa Indonesia ya, benar nggak? Iya benar Mas. Nah di UKM Debat ini ada apa aja sih Kak mungkin kegiatan atau program kerjanya itu sampai ada divisi seperti itu? Oke. Jadi selain kita ikut lomba debat karena namanya juga UKM Debat, itu kita juga punya berbagai program proker atau sistem latihan lah namanya. Yang pertama kita punya latihan reguler untuk member kita, itu kita latihan setiap seminggu sekali. Lalu kita juga mendatangkan coach dari luar, itu setiap 2 bulan sekali. Jadi kita latihannya benar-benar intens dengan para member kita. Lalu ada juga pemaparan materi-materi, jadi kita nggak hanya praktik debat, tapi kayak kita juga kayak
ini loh isu internasional yang lagi dibahas, ini loh topik-topik politik yang kayaknya penting banget nih buat diperdebatkan. Selain itu, kita juga yang pasti persiapan ya untuk kompetisi-kompetisi besar, misalkan itu ada namanya National University Debating Championship, ada kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Nah, tapi kegiatan kita bukan cuma terkait apakah mereka bisa debat atau enggak. Kita pasti kayak mikirin gimana ADS ini bisa rekat, internalnya bisa keren gitu. Jadi ada yang namanya divisi PSDM. Nah, divisi BSDM itu kegiatannya ya bikin malam keakraban, ada welcoming party, lalu ada rapat kerja dan evaluasi. Jadi kayak kita memastikan bahwa kita ini masuk ke ADS bukan cuma oke aku bisa debat, tapi kita bisa menemukan keluarga, kita bisa menemukan teman, kawan untuk bertukar pikiran dan sebagainya. Jadi ya seimbang lah, kita bisa debat tapi kita juga bisa saling berbaur satu sama lain. Mungkin seperti itu Mas Kin. Oh, lengkap banget ya. Mungkin aku sedikit balik ke yang tadi nih terkait nggak cuma bisa debat aja, atau mungkin bagi teman-teman maba yang perlu ikut UKM debat nih. Nah, kira-kira kalau misalnya maba ini atau teman-teman yang lain yang udah angkatan bukan baru lagi ya, itu kalau misalnya mau ikut UKM debat, apakah harus mungkin sudah memahami gimana sih cara public speaking, atau mungkin memahami situasi kondisi berita terbaru? Apakah itu harus kalau untuk join ke UKM debat nih? Bisa dibilang apakah wajib? Enggak sih, cuman kayak kalau misalkan teman-teman merasa minder, aku pengen masuk UKM debat tapi aku public speaking-nya kurang, nggak begitu paham sama topik-topik nasional atau internasional, itu nggak apa-apa. Karena jujur aku banyak banget bertemu dengan teman-teman yang baru memulai karir debatnya, itu ketika dia gabung di ADS. Jadi di situ dia bisa belajar banyak. Nah, apa yang bikin mereka tuh bisa gabung gitu? Ya karena mereka punya niat. Jadi kayak sekalipun memang teman-teman merasa aku kok minder ya, tapi kalau ADS ini kita selalu terbuka. Makanya kan di setiap magang UKM itu kan ada pertemuan ya setiap UKM. Nah, UKM debat itu pertemuannya selalu kita berusaha gimana sih sebelum teman-teman itu resmi jadi member, itu mereka udah paham. Jadi kayak pertemuan pertama kita jelasin debat itu apa, kita kasih lihat simulasi debat seperti apa, kita bahkan datangkan ahli gitu, orang-orang yang emang ngerti banget soal debat, jadi mereka bisa ngasih pandangan yang lebih. Lalu pandangan pertemuan berikutnya ada pemaparan materi soal feminis misalkan, lalu setelahnya ada penjelasan lagi soal debat bahasa Inggris. Jadi kita bisa jamin bahwa ketika misalkan nanti pas magang UKM, sekalipun teman-teman itu awalnya nggak begitu ngerti soal debat, kita bisa jamin kalau teman-teman rajin ikut pertemuan, teman-teman pasti paham soal debat. Setidaknya itu yang bisa jadi modal yang cukup sih untuk jadi member Mas, kayak gitu. Oke, mantap banget. Walau mungkin levelnya masih bener-bener pemula tapi tetap bisa ya ikutan ya. Bisa Terus banget. ditambah lagi tadi kekeluargaannya tuh mantap banget. Berarti kalau teman-teman maba maupun yang bukan maba tertarik untuk ikut dan belum punya basicnya sama sekali, nggak perlu takut berarti ya. Ada anggota lain yang bakal support juga ya. Betul banget. Oke, berarti juga terkait ini nih kekeluargaan. Kira-kira Kak Iris sendiri ada nggak pengalaman yang paling berkesan gitu di UKM debat ini? Apalagi tadi kan katanya belum terlalu paham mengenai debat, tapi tetap ikut dan tetap ada support dari teman-teman lain. Itu gimana Kak? Ada nggak? Jujur karena UKM debat ini bisa dibilang UKM yang baru ya, dimana kita tuh baru berdiri di akhir 2018. Jadi kita bahkan kayaknya belum genap 3 tahun deh, 3 atau 4 tahun lah. Jadi masih tergolong baru. Nah, karena kita sadar nih UKM kita masih baru, masih banyak yang perlu kita benahi, misalkan dari organisasi kita, cara kerja kita, cara kita untuk mengasih materi ke member-member kita. Itu akhirnya kita kayak punya sense of belonging gitu, karena merasa ini kalau UKM-nya nggak kita ngerjain bareng-bareng itu nggak bakal jalan. Dan itu kayak terbukti banget gitu loh Mas. Jadi kayak setiap kita rapat, bahkan meskipun kayak beda divisi ya, kayak divisi aku kan divisi bahasa Indonesia, ada divisi bahasa Inggris, Humas sama PSDM, itu malah kadang kayak kita inisiatif sendiri gitu, kayak gimana divisi kalian, selamat ya kalian menang ini menang itu. Itulah kenapa
yang enak dari ADS adalah kita sangat mengapresiasi value dari setiap teman-teman, khususnya yang berprestasi. Jadi misalkan ketika mereka ikut kompetisi, mereka menang atau enggak, misalkan kayak cuma lolos 16 besar atau 8 besar, itu pasti diupload di IG-nya ADS. Jadi kayak kita ngasih apresiasi bahwa ini loh teman-teman kita udah keren nih, udah mau coba nih. Mereka menang atau enggak, setidaknya ini orang-orang keren. Jadi kayak kita pengen menginspirasi orang-orang. Terus pengalaman yang enak juga adalah rasa kebanggaan sih Mas. Karena jujur ADS ini kan masih baru ya. Tapi udah ada prestasi yang bisa dibilang gak main-main gitu. Kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus lain. Misalkan ada dari senior ADS, Mbak Devi sama Mbak Olive, itu di tingkat nasional, Mbak Devi masuk 15 pendebat terbaik di debat bahasa Inggris, terus mereka lolos kan ke debat bahasa Inggris tingkat dunia atau WUDC. Itu mereka lolos ke tingkat semifinal. Dan itu kan suatu pencapaian yang sangat keren banget ya untuk UKM yang masih baru, tapi kita udah bisa mencetak prestasi yang sebagus itu. Terus tahun lalu kita dapat pembicara terbaik ketiga, 12 sama 13 di tingkat nasional. Jadi menurutku itu suatu pengalaman yang sangat berharga sih Mas, melihat bagaimana struggle kita di awal, tapi kayak kita bisa untuk eksis lah di tingkat nasional. Jadi itu mungkin akan menjadi suatu kebanggaan lah untuk kami dan penerus-penerus di ADS gitu. Iya, keren banget berarti ya, walau ya anggaplah masih kecil ya berarti ya. Soalnya kan kalau dilihat dari teman-teman UKM yang lain memang udah lama banget ya. 3 tahun tapi prestasinya udah mantap semua berarti ya, dari anggota-anggotanya, dari kejuaraan di ADS sendiri. Kayak udah apa ya, paket lengkap banget ya berarti ya Kak. Iya. Oke, mungkin dilihat dari yang dari awal tadi ya. Ini kita bisa, kalau UKM debat itu bisa bantu kita gimana sih cara public speaking yang bagus, penguasaan materi atau pemikiran yang lebih kritis, yang tentunya bakal ngefek ke perkuliahan juga ya. Kemudian juga kita bisa dapat kekeluargaan juga tuh, walaupun kita belum punya basic, tapi kita bisa tetap disupport bersama teman-teman lain, sama kakak tingkat yang udah berpengalaman. Apalagi kakak tingkat yang tadi kedengeran keren banget tuh semua prestasinya. Dan lagi ada yang namanya tadi diapresiasi, dimasukkan ke dalam IG-nya UKM Debat. Nah itu kan juga suatu kebanggaan, rasa banget sih, walaupun bukan juara 1 atau 2, tetap aja bangga banget bisa sebagai anggota ADS bisa ikut kejuaraan gitu ya. Nah kira-kira mungkin kenapa sih teman-teman mungkin maba ya, khususnya maba, kenapa sih harus ikut ke UKM Debat Kak? Mungkin biar lebih menarik teman-teman nih. Oke. Ini aku kasih dua versi ya. Versi pertama itu buat teman-teman yang udah tertarik sama debat. Kenapa kalian harus banget masuk ADS? Kenapa? Karena sistem kekeluargaan dan bagaimana komunitas debat di UNER ini itu sangat suportif satu sama lain. Kita itu akan memastikan bahwa ketika teman-teman itu potensial, kita akan berusaha keras untuk memastikan teman-teman bisa mengembangkan potensinya. Dan kita sangat terbuka banget dengan berbagai sharing-sharing ilmu, karena di budaya di ADS adalah sukarela. Jadi ketika teman-teman pengen kayak aku pengen tahu soal debat nih, ya udah langsung ditanya aja. Itu kayak nggak ada gap, mau kita tanya ke kakak tingkat, mau beda 1-2 tahun. Tapi selama kita merasa ini keluarga dari orang-orang yang pengen berdebat, jadi kita harus rangkul. Jadi aku bisa jamin ketika teman-teman masuk UKM Debat, kekeluargaannya dapat, ilmunya dapat, teman-teman pasti senang karena kita juga akan mengutamakan apakah teman-teman bisa senang atau enggak gitu di ADS. Nah, buat teman-teman yang mungkin kayak SMA itu belum pernah debat ya kan, kayak masih asing banget. Kenapa UKM Debat itu bisa penting banget buat teman-teman? Itu akan membantu bagaimana teman-teman menghandle pressure, karena kan debat waktunya nggak banyak, persiapan materinya juga nggak banyak. Teman-teman akan belajar cara untuk berpikir dalam waktu yang singkat, cara-cara untuk public speaking dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari apakah teman-teman akan bisa berprestasi atau enggak, aku bisa jamin cara teman-teman berpikir untuk menganalisis suatu isu ya kan, suatu isu politik dan lain sebagainya, itu akan terbuka banget ketika teman-teman sangat paham soal debat. Teman-teman bahkan bisa mencari tahu apakah informasi ini hoax atau bukan, karena kan saat ini
isu yang meresahkan adalah banyak banget hoax, banyak banget berita bohong. Itu akan membantu di kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi kayak kita tidak langsung oh aku lihat A, aku bakal menangkapnya sebagai A. Enggak. Jadi teman-teman itu akan melatih untuk jadi kritis. Jadi teman-teman menang atau enggak, berprestasi atau enggak, juara nasional atau enggak, aku jamin teman-teman akan bisa berkembang banget kalau gabung di UKM Debat. Insya Allah lah. Kayak gitu Mas Ken. Wih, yakin banget ya kalau Kak Ari aja menjamin, aku juga menjamin nih. Teman-teman maba nanti yang mau join ke UKM Debat atau Airlangga Debat Society bisa banget kejaminan dari kebahagiaannya atau juga materi yang bakal didapat dan manfaat buat kuliah pasti ya terjamin lah pokoknya di sana. Karena Kak Ari sendiri juga yakin, aku juga yakin lah pasti dapat. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman maba nih mau kepoin nih info tentang ADS bisa cari di mana sih Kak? Oke, nah teman-teman kalau pengen tahu soal kegiatan ADS, siapa aja anggota-anggota ADS serta pengurusnya, langsung aja buka di kolom search Instagramnya ADS_UNER. Nah, itu udah ada semua informasi terkait misalkan kalau ADS ada info lomba atau ADS ngadain lomba itu ada, siapa aja teman-teman yang menang lomba, terus kegiatan kita apa aja, siapa aja bergabung di ADS dan berbagai hal tentang ADS itu ada semuanya di sana dan juga ada kontak person yang bisa dihubungi juga. Jadi ya teman-teman kalau mau tanya-tanya langsung aja datang ke ADS_UNER. Oke siap, jangan lupa tuh cari di Instagram @ads_uner. Langsung aja DM, Kak gimana ini Kak, gimana pengen tahu apa aja, Betul sikat. banget. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja karena ini semacam spoiler buat kalian yang nanti akan gabung di Universitas Airlangga untuk mengikuti display UKM. Sedikit ceritanya adalah seperti ini. Jadi untuk lebih lanjut infonya bisa cari di Instagram ataupun tunggu di display UKM selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Kak Ari untuk hari ini atas materi dan sharing yang udah dibagiin nih. Mantap banget Kak Ari. Mungkin ada satu kali pesan lagi nih buat teman-teman maba. Teman-teman maba semangat, selamat datang di kampus UNER. Semoga bisa enjoy banget dengan display UKM, bisa menemukan wadah yang tepat untuk potensi dan bakat teman-teman. Dan jangan ragu untuk datang ke UKM Debat. Mau kalian pada akhirnya gabung atau enggak, datang aja nggak apa-apa. Kita sangat welcome dengan semua orang dan kita bisa jamin kalau teman-teman benar tertarik sama debat dan punya niatan, kita akan bisa bantu dan kita bisa belajar bareng-bareng. Ya pokoknya semangat ya udah. Iya, begitu aja untuk kali ini. Tetap join, tetap bisa kunjungi UKM Debat. Oke, terima kasih untuk Kak Ari dan juga saya Kinme pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih. Dan di akhir kata ini, UKM UNER semangat jadi juara. Terima kasih.